Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan. Hari ini saya akan berusaha untuk mengejar ketinggalan kita, yaitu dengan melakukan presentasi untuk kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan materi di pertemuan ke-6. Teman-teman, seperti yang diketahui, ketika kita bicara mengenai investasi, ada kaitannya dengan saham, maka seorang investor ini akan merelakan atau memberikan modal kepada suatu perusahaan go public, terutama kalau kita sebut dengan emiten, perusahaan go public, yang kemudian perusahaan ini ketika setiap tahunnya karena investasi memberi modal kepada perusahaan, maka sebagai tanggung jawab dari seorang perusahaan ataupun usahawan ataupun owner dari perusahaan adalah tentunya membagikan sebagian kekayaan bersih kepada para investornya. Nah, itulah yang disebut sebagai dividen. Nah, dividen ini sendiri memiliki berbagai kebijakan, teman-teman. Ya, lalu kemudian dari mana sih dividen itu? Teman-teman masih ingat nggak? Ketika kita bicara mengenai dividen, kita akan bicara mengenai earning after tax atau net income. Net income ini letaknya di mana? Net income ini letaknya di bawah, paling bawah ketika eh, laporan laba rugi setelah dikurangi dengan pajak. Ya, nah, itu adalah earning after tax. Earning after tax ini sendiri itu belum tentu serta-merta diberikan seluruhnya kepada pemegang saham. Kalau misalkan ada return earning atau laba ditahan yang biasanya digunakan untuk perusahaan untuk memutarkan kembali earning yang dia dapatkan sebagai operasional atau tambahan modal di tahun depan. Itu namanya return earning atau laba ditahan. Nah, persentase antara return earning dengan laba yang akan dibagikan kepada dividen itu ditetapkan berdasarkan rapat umum pemegang saham, teman-teman. Nah, lalu kita lihat di sini rapat umum pemegang saham itu, jadi seluruh pemegang saham selain memperoleh capital gain, ingat, return dari saham itu adalah capital gain dan dividen. Capital gain itu merupakan selisih harga dari harga Anda pertama kali membeli saham, lalu pada harga sekarang, itu di harga berapa? Ketika harga sekarang itu jauh lebih besar, tentunya Anda memperoleh positif capital gain. Tapi sebaliknya ketika Anda uh, hari ini gitu kan, taruhlah hari ini uh, Anda memperoleh harga saham itu jauh lebih di bawahnya, maka Anda negatif capital gain. Nah, itu yang disebut dengan capital gain kalau kita bicara mengenai nilai atau harga dari suatu saham itu. Kalau dividen beda lagi. Kalau dividen kita bicara mengenai laporan laba bersih yang diterima dan dibagikan untuk para pemegang saham murni. Dividen merupakan hasil dari operasional kerja, hasil penjualan suatu produk perusahaan tertentu. Ya, itu yang namanya dividen. Nah, kan di bawah itu perusahaan ketika mau operasional di tahun depan gitu kan, mereka juga membutuhkan modal, tentunya tambahan modal itu yang disebut sebagai laba ditahan. Sekali lagi, besar persentase antara laba ditahan dengan dividen itu biasanya ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. Selanjutnya kita akan bicara mengenai bagaimana sih persentasenya gitu kan. Nah, kalau kita mau lihat di sini, ini ada persentase yang disebut sebagai dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio ini kita melihat berapa persentase dividen yang dibagikan dari EAT. Proporsi DPR ini, kalau kita kita ini ya bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi dividen payout ratio itu di rata-rata setiap tahunnya itu perusahaan tertentu itu biasanya membagi persentasenya berapa sih? Nah, dari sana kita akan bisa melihat teman-teman, apa itu EAT-nya itu berapa caranya? Maksudnya berapa sih laba ditahannya? Soalnya kalau kita lihat di laporan laba rugi, itu namanya laba ditahan itu tidak bisa terlihat. Nah, untuk melihat besar laba ditahan itu didapatkan dari nilai DPR ini. Jadi dividen yang dibagikan dengan EAT. Lalu kemudian laba ditahan itu sama dengan satu dikurangi prosentase dari dividen payout ratio. Nah, itu adalah prosentase dari
return earning, teman-teman. Lanjut berikutnya, untuk kebijakan dividen, uh, ini adalah gambaran lengkap ya kalau kita bicara mengenai secara teoritikal ya. Lalu kemudian Anda bisa baca sendiri, nanti saya sertakan untuk materi ini. Lalu kemudian ada beberapa teori kebijakan dividen, dan teman-teman ini kalau biasanya mau meneliti mengenai kebijakan dividen, jangan lupakan ini merupakan grand teori, teman-teman. Ada teori Modigliani-Miller, ini sebenarnya teori dividen yang tidak relevan nih. Kita bicara mengenai Modigliani-Miller dan sudah tidak diperbincangkan lagi tentang Modigliani-Miller atau teori M. Sekarang lebih kepada bagaimana teori the bird in the hand, lalu signaling hypothesis, lalu clientele effect. Nah, ini semua adalah grand teori ya, kalau kita bicara mengenai dividen. Penelitian Anda ada kaitannya sama dividen di sini. Lalu ada kaitannya dengan pajak, ada teori perbedaan pajak. Lalu kemudian, apa itu teori MM? Teori ini mengatakan bahwa nilai perusahaan itu hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, ini sudah tidak update lagi nih teman-teman. Kenapa? Semenjak adanya ESG, kalau kita bicara Environmental, Social, and Governance, maka perusahaan itu akan dilihat oleh investor tidak hanya dari kemampuan labanya saja, tapi dari kepeduliannya kepada lingkungan, kepeduliannya kepada social impact di sekitarnya, lalu bagaimana tata kelola yang baik untuk bisa menghasilkan dan menginformasikan semuanya transparansi kepada para pemegang saham maupun para stakeholder-nya. Semakin bagus ESG rate-nya, nah semakin bagus juga profitabilitasnya, maka dipastikan harga saham dari perusahaan ini pun naik. Ini berdasarkan beberapa penelitian di tahun 2000 yang terjadi di tahun 2019 hingga tahun 2023 saat ini. Terutama mulai diwakili di tahun 2021 hingga tahun 2023 yang hampir kebanyakan besar penelitian-penelitian mengemukakan bahwa saat ini investor itu sudah menyadari bahwa pentingnya kita melihat bahwa perusahaan ini tuh concern pada ESG mereka. Lalu kemudian asumsi teori Modigliani-Miller, tapi nggak ada salah ya kita bicara mengenai sejarah. Ini sejarahnya teori Modigliani-Miller, itu pasar modal itu sempurna, di mana semua investor ada rasional. Semuanya bisa melihat gitu ya, mana yang lebih menguntungkan. Harga itu tidak ada yang ditutupin, lalu tidak ada biaya emisi saham baru ketika perusahaan menerbitkan saham baru, padahal secara realitanya saat ini tuh ada biaya emisi saham baru. Lalu dikatakan tidak ada pajak untuk kalau kita menjadi seorang investor ataupun sebuah perusahaan itu mendaftarkan dirinya menjadi perusahaan yang go public gitu ya, ada pajaknya. Lalu kebijakan investasi perusahaan tidak berubah, oh tidak mungkin, pasti akan berubah, ya kan? Lalu kemudian setelah itu kita bicara mengenai bird in the hand, ini teori dari Littner diawali di tahun 1962, lalu di, uh, dimodifikasi oleh Gordon, lalu kemudian dimodifikasi kemudian oleh Bhattacharya di tahun 79. Intinya adalah menjelaskan bahwa peningkatan dividen itu tentunya akan meningkatkan juga harga saham yang akan berdampak pada nilai perusahaan. Inti dari bird in the hand itu. Lalu kemudian ada teori perbedaan pajak, ini dari Litzenberger dan Rasmawami, ini tahun 1970-an. Mereka menyatakan bahwa sebenarnya ada pajak. Dari dividen itu ada pajak, capital gain pun ada pajak. Dan realitanya pun iya, memang seperti itu. Tapi memang dilihat yield-nya. Jadi berapa besaran bergantung pada yield-nya. Ini sama aja seperti sebuah perusahaan ya. Perusahaan ini mendapatkan laba semakin besar, perusahaan mendapatkan laba semakin besar pula yang pajak yang harus dibayarnya. Sama, yield dividen pun juga seperti itu, yield capital gain pun juga sama. Nah, lalu ini adalah contoh antara kalau kita mengkomparasi gitu ya, misalkan PT A, B, X, dan Y. Ini ada dividen, capital gain, tax diferensiasi, tax capital gain. Oh, ini tax dividen ya. Kalau kita melihat apa? Kita melihat bagaimana sih KE itu adalah biaya ekuitas. Biaya ekuitas itu yang akan melekat
kepada perusahaan sebagai suatu resiko yang akan dibebankan kepada perusahaan karena dia menggunakan kebijakan saham atau kebijakan ekuitas sebagai salah satu struktur modal yang dia terapkan untuk mendapatkan modal di perusahaan. Nah, ini KE dapat dari mana? Kita rata-rata ini semua, ini hasilnya sekian. Nah, ini adalah prediksi resiko ketika menggunakan kebijakan ekuitas. Ya, sudah pasti eh, untuk KE itu sendiri, kalau investor tentunya pasti akan mencari nilai yang paling tinggi kan. Kalau Anda sebagai perusahaan pasti yang paling rendah, maka perusahaan sudah dari sisi perusahaan kita akan memilih 14%. Kalau dari sisi investor pasti memilih yang 15%. Nah, intinya adalah pengembalian ke investor itu berapa sih? Nah, kalau kita bicara mengenai KE atau kita bicara mengenai cost of equity, maka perusahaan itu akan dapat menentukan kepada investor. Kita wajib sebagai seorang manajer keuangan untuk menentukan ini. Kita bisa menentukan kepada investor kita atau calon investor kita, menjanjikan kepada calon investor kita bahwa paling minimum gitu, minimum maksimal deh, bukan minimum, maksimal tingkat pengembalian atas investasi yang diberikan oleh para investor itu sekitar 14%. Minimal mungkin 10%. 10% itu sudah lebih besar dibandingkan suku bunga Bank Indonesia yaitu 7 days repo rate yang mencapai di angka 7%, 6 sampai 7%. Nah, itulah yang dikatakan mengenai apa kalau kita bicara mengenai investasi saham itu biasanya untuk dari sisi investor ya itu eh, high risk high return seperti itu. Lanjut kemudian kita akan oke ini kita cerita banyak kalau kemudian ada clientele effect. Di clientele effects ini kita bicara mengenai bagaimana perdebatan karena adanya segi pandang ataupun segi segi persepsi dari seorang investor. Seorang investor itu pasti akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Biasanya hal itu di, ditunjang atau disebabkan oleh satu segi usia investor itu sendiri, lalu kemudian komunitas suatu investor itu sendiri seperti apa, lalu pendapatan investor juga seperti apa. Nah, itu akan menentukan bagaimana suatu investor melakukan preferensi pada investasi mereka. Nah, investor individual dengan usia lanjut misalnya dan penghasilannya tergantung pada dividen mungkin akan lebih menyukai dengan dividen payout yang tinggi. Tapi investor dengan penghasilan yang eh, tinggi, lalu kemudian umur yang jauh lebih muda itu biasanya menyukai dividen payout yang rendah. Kenapa? Karena berarti perusahaan itu kalau kita dividen payout-nya rendah, maka perusahaan itu operasionalnya di tahun depan itu pasti akan ada pengembangan-pengembangan berikutnya. Karena apa? Laba ditahannya itu semakin tinggi. Berarti kan operasional juga tinggi.